Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Fuqara wal Muhtara wal Mu'adham. Kersana para kiai, para alim ulama, para asatid wa asatidah wa hadratul mukarram, para jamaah sekalian Masjid Nurul Iman Perum Palumbon Tesa. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wan nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada keluarga beserta para sahabat sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya. Semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan, yang mana pada malam yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam niat semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala melalui wasilah talabul ilmi. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya, yang mana menjadikan kita hamba yang taat akan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan ridho atas apapun ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kadang kita sering mengadu kepada manusia, kadang kita sering menyesalkan apa yang telah Allah kehendakkan kepada kita. Seyogyanya sebagai makhluk, sebagai ciptaan, tentu kita harus selalu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Sang Khalik. Karena baik buruk keadaan kita, selamat atau tidaknya, itu tidak luput daripada qudrat, iradat, dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ridho menerima ketetapan Allah itu amatlah sulit, itu amatlah berat. Karena yang mampu ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita ialah contoh orang yang muqarabah terhadap Allah. Artinya ia selalu dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Makanya di dalam makalah kemarin yang sempat dibacakan,
yakni la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fiha siwahu falau aradaka la tas la las ta'malaka min ghairi ikhrajin. Janganlah meminta minhu kepada Allah supaya kita dikeluarkan min halatin liyasta'milaka, dari keadaan sekarang ke keadaan yang lain, ya. Jangan pernah meminta kepada Allah agar dikeluarkannya kita dari keadaan yang sekarang kita jalani ke keadaan yang lain, ya. Karena ketika Allah berkehendak, tentu Allah akan memindahkan dengan kehendaknya tanpa merubah keadaan kita yang saat ini, ya. Ini adalah makom-makom arif billah, makom-makom orang yang sudah muqarrabah kepada Allah. Artinya orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, meskipun dia lajang sekalipun, dia tidak ingin cepat-cepat menikah. Meskipun dia dalam keadaan fakir, miskin, dia tidak ingin merubahnya. Itunya selalu berada dalam koridor konteks yang telah Allah tetapkan. Karena suatu saat ketika Allah hendak memindahkan, tentu Allah mempunyai caranya sendiri, mengubah makomnya tanpa merubah keadaannya, ya. Itu para jamaah. Mantak dalilna wallahu yahluku may yasha wa yuhtaru ma kana lahu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah lah yang mempunyai pilihan. Allah lah yang mempunyai pilihan. Gitu. Cuman terkadang yang membuat kita merasa mengakui karena tidak lain dan tidak bukan semua itu atas dorongan hawa nafsu, ya, atas dorongan hawa nafsu. Pedagang ingin menjadi pekerja, pekerja ingin menjadi pedagang, seorang guru ingin menjadi PNS, seorang PNS ingin menjadi DPR, ingin menjadi MPR, bahkan presiden sekalipun. Itu keinginan yang didorong oleh nafsu. Padahal keadaan kita saat ini itulah keadaan yang Allah pilihkan kepada kita. Kita sebagai pekerja, buruh pabrik, atau sebagai guru sekalipun, itulah pilihan Allah terhadap kita, ya. Jangan karena dorongan hawa nafsu ingin mencari pundi-pundi yang lebih besar, kita memaksa diri kita untuk meninggalkan keadaan kita. Karena yang terjadi ialah akan lebih buruk daripada keadaan sekarang. Karena timbulnya oleh syahwat, karena timbulnya oleh nafsu. Tapi ketika Allah memang sudah berkehendak menetapkan kita untuk pindah ke keadaan yang lain, disitulah
Allah akan merubah, tapi tanpa merubah keadaan kita yang sekarang. Ya. Makanya bersyukur itu adalah hal yang wajib kita lakukan kepada Allah. Apa sih makna syukur yang sebenarnya? Maaf para jamaah, syukur bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Syukur itu adalah ingat kepada Allah. Syukur itu ialah zikrullah, ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Syukur itu adalah eling kepada Allah. Makanya belajarlah kita selalu ingat akan Allah dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Mau dalam susah, senang, eling. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Allah ya Allah. Eling. Ya. Itu makom seperti kita saat ini. Terus bagaimana perilaku seseorang yang sudah merasa dekat kepada Allah? Kalau di dalam tilu bagian mah iman, Islam, ihsan. Ihsan anta'budallah ka'annaka tara. Jadi ibadah seolah-olah kita melihat Allah, dan seolah-olah Allah melihat kita. Kita lamun geus muqarabah, merasa dekat dengan Allah, ihsan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, Nabi memukul pundaknya Abdullah bin Umar selaya berkata, kun dunyaka ka'annaka ghariban au abiron sabili. Jadikanlah dunia seakan-akan engkau menjadi orang asing atau menjadi musafir. Nah, eta pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Jadikanlah dunia seakan-akan engkau orang asing di dalamnya, atau seorang yang sedang di perjalanan atau musafir. Karena apa para jamaah? Kadang kita menyibukkan diri kita untuk menghitung atau menilai ibadah orang lain dibandingkan menghitung dan menilai ibadah diri kita sendiri. Ayo melihat orang lain ibadahnya, tapi muhasabah diri tidak pernah. Maksud orang asing di sini adalah mengasingkan. Artinya tidak terlalu berbaur dengan manusia agar menyelamatkan hati daripada sifat suudzon, buruk sangka terhadap manusia. Karena Nabi pun melarang sifat suudzon terhadap manusia. Meskipun dia katakanlah kita tidak tahu dia pelaku maksiat, tapi katanya tidak boleh kita menuduh orang itu pelaku maksiat. Ulah, ya. Itu. Makanya asing di sini supaya hati ini terbebas daripada sifat-sifat buruk sangka terhadap manusia. Beribarat orang asing
Saya umpama dari Amerika sengaja terbang ke Polombonteса. Boro-boro saya mau menyapa Pak Abdul. Bong saya nggak kenal bahasanya, nggak tahu bahasanya seperti apa. Itu. Ya, orang asing. Karena terkadang maksiat yang terbesar itu adalah maksiat kepada manusia. Bukan maksiat terhadap Allah. Ketika kita maksiat terhadap Allah, istighfar, Allah hapus dosa kita. Tapi tidak kerasa kita menghibah orang lain, apa yang terjadi? Sebelum kita memaafkan atas ucapan kita kepada orang yang hibahkan, itu tidak selamat. Ya, berat para jamaah. Padahal itu ringan dan mudah sekali diucapkan. Tapi balasannya harus meminta maaf kepada orang yang digibahkan. Dan harus menerima orang yang digibahkan. Dan harus menerima maafnya. Sah. Berat. Padahal itu keentengan lisan. Ya. Mangkana hablum minan nas. Ibadah kepada manusia yakni tercermin dari perilaku budi pekerti kita atau akhlak kita terhadap manusia. Ya, penting. Kalau istilah nama itu teh ngaji rasa, ngaji syirk. Woi. Kalau orang sudah nyampe ke dalam ngaji rasa, jangankan dia mau memukul ya, ngomongkeun ge embung. Karena apa? Karena dia merasakan. Apa rasanya kita difitnah? Apa rasanya kita dihujat? Komodei apalagi dicubit, kita pun merasakan sakitnya dicubit. Eta. Mangkana seyogianya para jamaah. Kita kembalikan ke dalam tujuan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus liutamima makarimal akhlak. Makanya perbaiki akhlak kita terhadap manusia, terhadap makhluk, ya. Karena itulah yang menjadi parameter. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia maupun di akhirat. Itu para jamaah. Jadi di dalam keadaan kita saat ini itu tidak luput dari kehendak Allah. Tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ieu makalah yang selanjutnya. Mana ya? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himatu salik anta kifa indama kusifalaha illa wanadathu huwatikul haqiqati fa innal ladzi tatlubahu amamaka wala tabarrajat jawahirul maknunati innama nahnu fitnatu wa fala takfur. Nah, ini adalah perjalanan seorang salik. Ini pengetahuan buat para jamaahnya yang ingin mengejar kekaromahan. Waduh, yang ingin mengejar makom kewalian. Karena apa? Makom, maunah dan karomah. Makom ini bisa didapatkan oleh seorang muslim. Seperti maunah, rata. Tapi karomah
ini adalah hak seorang muslim, tapi belum tentu dia bagian daripada karomah tersebut atau kewalian tersebut. Contoh karomahnya, kita semua bisa mencalonkan jadi DPR, betul? Tapi belum tentu kita terpilih jadi DPR. Itu adalah makom karomah. Ya, kita semua berhak, tapi belum tentu kita mendapat bagian menjadi anggota DPR karena harus dipilih dan berdasarkan ketentuan, itu makom karomah. Nah, mana tadi teh? Ma'aradat himatus salik, tidak bermaksud cita-cita seorang salik. Salik ini ialah orang yang dalam perjalanan menuju arif billah, menuju makom ma'rifat. Waduh, berat ya. Berapa beratnya makom muqarabah wala mahabbah kadinya. Tidak bermaksud cita-cita seorang salik antakifa indama kusifalaka, untuk berhenti setelah dekat kepadanya, yakni mukasyafah. Jadi mukasyafah ini diperlihatkan tentang rahasia-rahasia Allah. Seorang salik ketika dalam perjalanannya menuju tujuan, itu pasti dibukakan oleh Allah kerahasia-rahasiaan. Itulah yang disebut mukasyafah. Ya. Illa wanadasu khawatiful haqiqat, kecuali berseru sopo suara hakikat. Fa innal ladzi tatslubahu, bahwa sesungguhnya aku ini bukanlah yang engkau cari. Ngomong eta teh hakikatna mukasyafah tersebut. Melainkan yang engkau cari ialah amamaka, di hadapanmu. Teruslah melangkah, cenah gitu ya bahasana teh. Wala tabarajat jawahirul maknunati, lan keindahan-keindahan zahirnya dunia tatkala diperlihatkan kepada orang-orang salik, maka itu pun akan berseru suara hakikatnya, innama nahnu fitnatu wala takfur, sesungguhnya aku ini adalah fitnah dan janganlah engkau kufur. Itu para jemaah ya, ieu maqam salik. Jadi balik deui kana nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, goriban au abirun sabil, lir ibarat orang asing lan lir ibarat musafir. Nah, seorang musafir atau seseorang yang ada di perjalanan, tentu berjalannya seorang musafir mempunyai tujuan. Sama halnya dengan salik. Salik pun mempunyai tujuan. Ketika musafir hendak ke Jakarta, ya, Pak Guru ya. Ketika musafir hendak ke Jakarta, dia berhenti dulu di Monas. Karena apa? Karena melihat topeng monyet di Monas. Tentu dia akan lupa akan tujuannya menuju Monas.
karena terlalu asik menonton topeng monyet. Sama ketika orang-orang salik, orang-orang ahli suluk yang akan mencapai maqam ma'rifat, setelah dibukakannya rahasia-rahasia atau mukasyafah, atau dibukakannya keindahan-keindahan yang tampak dalam kenyataan dunia, mereka saling menyatakan, aku ini bukanlah yang engkau cari, teruslah ke depan. Jek hakikatna mukasyafah. Jek dunia, aku juga bukan yang engkau cari, bersyukurlah dan janganlah engkau kufur. Karena kalau kita belum mampu, ya, punten para jamaah, orang yang sudah mempunyai mengaku makom karomah, pasti dia menjadi orang sakti dan pasti dipergunakan, dimanfaatkan untuk kehidupan dunia. Ayah nu datang ke imam, punten Pak Kiai, ini ada masalah. Oh, karena dia sudah mukasafah, tembus ke dalam rahasia, menjadi media atau asbab memperkaya diri dengan apa karomah tersebut atau kelebihan tersebut. Itunya. Jadi ini mah salik. Tapi kalem para jamaah, kalau para jamaah ingin menjadi seorang salik atau ahli suluk, gampang. Istiqomahlah di dalam amal, ya. Istiqomahlah di dalam amal. Karena apa? Istiqomah khairun min alfin karomah. Ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya, makanya apabila menginginkan karomah, beristiqomahlah. Karena yang menjadikan kekaromahan itu malah justru keistiqomahan kita dalam beramal. Ya, tenang. Kumaha we sakemampuan kita. Itu para jamaah. Nanti dibahas lagi lah masalah ilmunya di next pertemuan yang akan datang. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini hanya sebagai pengetahuan ilmu bagaimana seorang yang arif billah, perjalanan mereka sebelum mencapai maqam arif billah. Semoga menjadikan acuan kita agar senantiasa istiqomah dalam ibadah dan menguatkan semangat kita, gairah kita dalam mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Karena itulah suatu kewajiban seorang muslim, yakni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu ialah diperdukan bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bisa atau tidaknya itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah dan hati kita dibukakan agar mudahnya cahaya-cahaya masuk ke dalam qalb sehingga memancarkan gerakan-gerakan taat. Itu para jamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Sebelum ditutup, kebenaran hak mutlak milik Allah. Kesalahan itu ada dalam diri saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.